Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikan ku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah diriku. Pimpin aku menuju jalan-Mu. Tenangkan hatiku, sadarkan salahku. Ajarku bersih-Mu di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah tidak akan Kau pandang hina. Itulah hidupku yang kubawa ke mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Lengkapilah aku dengan jiwa yang lelah, agar bibir mulutku terbuka menyampaikan puji-pujian bagi-Mu. Agar pikiranku tangkas menangkap isi hati-Mu, agar hatiku lembut mengalirkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah hidupku, milik yang Kau beli dengan darah-Mu. Aku ada di hati-Mu sebagai kekasih-Mu. Aku ada di tangan-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu. Aku ada di hadirat-Mu sebagai hamba-Mu. Sungguh Engkau besar dan agung dalam hidupku. Amin. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu,
Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, pagi ini kita kembali beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Kami percaya bahwa pagi ini ada pagi yang bahagia, pagi yang indah, pagi yang sukacita. Roh Kudus pimpin kami dan menyertai kami, membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk dengar sabda firman-Mu. Kuasa Roh Kudus memimpin hamba-Mu, bibir hamba Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi tema kita khotbah, keputusan yang tepat. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam hidup ini kita selalu mengambil keputusan. Sekecil apapun itu, pasti ada pengaruh dalam hidup kita. Terkadang ada saatnya perlu kita mengambil keputusan yang penting dan bertanya, apakah ini benar? Di tengah keraguan tersebut, satu sumber hikmat selalu siap untuk membimbing kita dalam mengambil keputusan, yaitu hikmat dari Tuhan. Rasul Paulus berkata, hikmat dari dunia adalah kebodohan. Hikmat Tuhanlah yang akan membuat kita mengambil keputusan yang tepat. Saudara-saudara kasih Tuhan, untuk mengambil keputusan dari hikmat Allah, keputusan tidak hanya berkaitan dengan apa yang akan kita makan hari ini, atau pakaian apa yang kita kenakan. Ia menyangkut masa depan, hubungan, dan banyak aspek penting yang lain dalam hidup ini. Masalahnya, banyak orang memutuskan berdasarkan hikmat sendiri. Mereka terlalu mengandalkan logika, perasaan, dan pandangan-pandangan orang-orang lain. Namun kita yang percaya akan sumber hikmat yang lebih tinggi, yaitu hikmat Allah. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang akan memberikan hikmat. Dari murid-Nya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan berkata Dia akan memberikan kita hikmat. Dari murid Tuhan yang akan datang pengetahuan dan kepandaian. Bukan logika, bukan perasaan, bukan pandang orang lain. Tapi semua harus dari sumber hikmat yang lebih tinggi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ada 3 cara mengambil keputusan tepat dengan hikmat Allah. Yang pertama, mendekatlah diri kita kepada firman Allah. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, dengan mendalami firman Tuhan setiap hari, pagi, siang, dan malam, kita dapat memahami kehendak dan karakter Allah. Firman-Nya akan menjadi landasan
dalam setiap keputusan yang kita ambil. Itulah yang bisa membawa kita mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Mazmur 119 ayat 66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam setiap keputusan kita harus berdoa dulu. Minta bimbingan Roh Kudus agar dipimpin ke dalam kebenaran. Saudara-saudara kasih Tuhan, bahkan dalam hal-hal kecil pun kita perlu berserah kepada Roh Kudus. Mengapa? Karena jika kita bisa mengandalkan Dia dalam sekecil hal apapun, tidak sulit mengandalkan Dia dalam hal yang besar. Saudara-saudara kasih Tuhan, jika kita semua mengambil keputusan itu selalu mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, maka Tuhan akan berikan hikmat kepada kita. Dengan kita bisa ambil keputusan, datangnya dari Dia, datangnya dari Tuhan. Dan Roh Kudus akan pimpin dalam hati kita mengambil keputusan yang tepat. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, minta nasihat dari orang-orang yang bijaksana. Amsal 15 ayat 22. Lancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Saudara, ketika saudara mengambil keputusan, sangat bijaklah untuk minta nasihat dengan orang-orang yang lebih dewasa imannya atau memiliki pengalaman dalam situasi serupa. Umpamanya pendeta, ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang punya kewibawaan, punya karisma, yang punya integritas yang baik. Minta pandangan dia. Mereka dapat memberi pandangan dan menasihat berdasarkan firman Tuhan. Janganlah kita tergesa-gesa dalam setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Betapa beruntungnya kita memiliki hikmat Allah. Kita tak perlu tergesa-gesa atau bergantung kepada hikmat dunia semata. Sebaiknya dengan mendekat diri kepada firman-Nya, berdoa dan berkonsultasi dengan orang bijaksana, kita akan menemukan jalan yang telah disiapkan Tuhan bagi kita semuanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau keputusan yang kita ambil salah, maka semuanya itu falah. Kalau keputusan yang kita ambil salah, maka semuanya akan gagal dan akan fatal. Banyak orang yang salah mengambil keputusan. Sebagai akibat tentu sangat-sangat menderita. Menderita batin, menderita jiwa. Yang paling banyak dalam hal ini adalah salah mengambil keputusan memilih teman hidup atau jodoh. Saudara kasih Tuhan, banyak wanita salah memilih pria sebagai suaminya. Juga tidak sedikit pula yang mereka melakukan kesalahan berulang-ulang. Banyak juga pria salah memilih wanita. Dan tidak sedikit pula juga kesalahannya berulang-ulang. Salah memilih jodoh, kemudian ia mengalami penderitaan batin dan jiwa. Sehingga hidupnya tidak pernah sukacita, tidak pernah bahagia, tidak pernah tenang, tidak pernah damai. Sehingga mengakibat perceraian. Setelah terjadi perceraian, dia menikah lagi. Dan salah lagi untuk memilih pasangan hidupnya. Betapa fatalnya keputusan yang salah. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah hari ini saudara sudah mengambil keputusan benar atau keputusan salah? Pasangan hidup itu paling penting dalam hidup. Jangan tergesa-gesa dalam memilih pasangan hidup. Karena pasangan hidup menentukan kamu hidup damai, bahagia, jiwamu tenang dan diberkati. Jika salah, mungkin fasilitasnya itu ada, kekayaan ada, tapi jiwa, hati, pikiran gak pernah tenang. Ini harus menjadi pelajaran yang mahal untuk kita. Pilihan dan keputusan yang salah menjadi kerugian di dalam hidup.
Jadi kita harus menjauhkan diri dari keputusan yang salah. Pilihan dan keputusan yang salah menjadi kerugian dalam hidup kita. Jadi kita harus menjauh diri dari keputusan dan pilihan yang salah. Saudara-saudara kasih Tuhan, keputusan dan pilihan yang salah disebabkan karena seseorang tidak berjalan dengan Tuhan, sehingga tidak minta pimpinan Roh Kudus yang menuntun orang itu dalam hidup kebenaran. Roh Kudus itu selalu aktif. Tidak ada satu detik pun yang meninggalkan kita. Dia selalu berbicara dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran dan seluruh jalan yang tepat. Kita harus bisa banyak mendengar suara Roh Kudus daripada suara-suara duniawi. Saudara-saudara kasih Tuhan, setiap hari kita dihadapkan dengan banyak pilihan. Saya boleh katakan dalam satu buku yang saya baca, peneliti dari Columbia Business School menemukan bahwa rata-rata manusia membuat 70 keputusan setiap hari, 2.100 setiap bulan. Artinya kurang lebih dari 25.500 setiap tahun. Dan pilihan-pilihan tersebut, beberapa pilihan memiliki konsekuensi yang serius, beberapa tidak. Dan fakta yang lain adalah kehidupan yang gelap. Mengharuskan kita memilih salah satu. Kita tidak bisa memilih semuanya. Menjadi bagian yang penting bukan hanya kira-kira benar atau mungkin benar, tetapi mengambil keputusan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tentu hal ini buatlah. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah dalam kehidupan yang kita harus pilih. Bijaksana berarti mengambil keputusan secara tepat waktu, dan semua sesuai dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara kasih, mari kita belajar dari kisah Salomo. Kita baca di 1 Raja 3 ayat 9 dan 10. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat ke-10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Saudara kasih Tuhan, Salomo tidak minta kekayaan. Salomo cuma minta hikmat untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat, supaya dia dapat keputusan. Ketika Salomo berhadapan dengan pilihan untuk memilih apa yang di antara, ketika Salomo dihadapan dengan pilihan untuk memilih apa yang harus diambil antara kegemilaan dan kebijaksanaan, Alkitab mengatakan bahwa pilihan Salomo adalah pilihan yang tepat. Saudara, hidup itu keputusan harus tepat. Keputusan membawa kita diberkati atau membuat kita terjerumus dengan penderitaan. Setiap keputusan yang harus kita ambil dalam hidup kita, apapun, sekecil apapun, harus minta hikmat dari Tuhan. Karena itu akan membawa pengaruh besar. Ketika saudara mengambil keputusan untuk memberi sesuatu, jika salah, saudara akan dirugikan. Jika saudara mengambil kerjaan, saudara mengambil keputusan untuk bekerja, tapi saudara masuk ke sana tidak sesuai dengan ekspektasi saudara. Jika saudara mengerjakan sesuatu pekerjaan, tetapi saudara tidak minta hikmat untuk mengambil, tetapi akhirnya saudara dirugikan. Apalagi dengan pasangan hidup, saudara tidak minta hikmat dari Tuhan, maka saudara menghadapi hidup damai, bahagia, dan tenang. Hidup itu semua keputusan. Apa yang kita harus ambil harus datang dari Tuhan. Karena hidup itu menentukan keputusan yang tepat. Memang tidak mudah untuk menentukan pilihan yang tepat. Namun firman Tuhan dengan tepat akan menuntun kita menentukan pilihan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita minta hikmat dari Tuhan setiap hari. Hikmat akan membuat kamu jadi orang sukses dan diberkati. Hikmat akan membuat Anda berjalan atas kebenaran. Jika tidak minta,
maka saudara mengambil logika dan perasaan sendiri. Saudara tidak bisa melihat ujung dari permasalahan itu, tapi Tuhan melihatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau mengajar kami dalam kehidupan ini mengambil keputusan yang tepat. Kira Tuhan berikan kami berhikmat, sehingga kami selalu mengandalkan-Mu, bukan dengan pikiran, logika, perasaan kami, tetapi Engkau berikan kami hikmat. Roh Kudus selalu menuntun kami, supaya keputusan-keputusan yang kami ambil datang dari-Mu. Engkau mengenal kita, Engkau mengetahui dari sejak kami lahir di bumi ini sampai akhir kami bersama-Mu. Kira Tuhan menuntun kami supaya kami mengambil keputusan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, keputusan yang tepat akan membuat kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan dengar kata orang. Jangan lihat orang. Lihat dirimu sendiri. Apapun yang kita ambil harus datang dari Allah. Minta Roh Kudus pimpin saudara. Berdoa. Minta hikmat dari Tuhan. Minta kaya, sah-sah aja. Tapi ketika minta hikmat dari Tuhan, Tuhan memberikan kamu kekayaan yang tak terbatas. Kebahagiaan batin, kebahagiaan jiwa, dan ketenangan. Dan Tuhan selalu akan menuntun saudara melihat hidup ini adalah hidup yang indah, hidup yang diberkati.